seperti itu. 11 sapa mengkeroyok satu orang pencuri. Subhanallah, memalukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi main hakim sendiri sebelah satpam rumah sakit Karya di Semarang mengakibatkan seorang terduga pencuri tewas. Pria tanpa identitas itu sebelumnya diduga telah mencuri handphone. Korban dianiaya dengan cara ditendang menggunakan sepatu PDL dalam keadaan diborgol. Dia juga disundut dengan api rokok. Atas perbuatan tersebut, para tersangka terancam dengan jeratan pasal 170 KUHP ayat 2 ke 3E tentang pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah sallu ala nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman hatta yaumil qiyamah. Insyaallah nahnu min husnul khatimah. Pada kesempatan ini kita mengkaji sesuatu yang membuat kita miris, sekaligus perlu ada pemikiran dan pembenahan yang lebih baik lagi di kedepannya. Memang pekerjaan mencuri haram dalam terminologi agama, haram juga dalam terminologi bernegara. Artinya terlarang tentunya. Dan itu perbuatan yang buruk dan hina dan tidak boleh kita contoh. Pekerjaan mencuri dan sejenisnya itu adalah perbuatan yang tidak amat bisa ditolerir karena merampas hak orang lain. Tentunya itu harus kita sepakati bersama dan wajib tentunya. Hanya saja ketika main hakim, tanda petik, dilakukan oleh satuan pengaman atau satpam, ini yang membuat kita miris. Dan tentunya kita membuat kita gregetan ataupun sedikit emosional mendapat berita ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi, 1-2 kata dari kitab ini atau 1 kalimat akan kami bacakan agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Ulangi. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak akan dapat komitmen pertolongan, tidak akan dapat kemuliaan, tidak akan dapat bantuan yang secara real di kemudian hari setelah di kehidupan dunia ini bagi orang-orang yang berlaku zalim, bagi orang-orang yang main hakim sendiri, bagi orang-orang yang tidak rasional dalam menyelesaikan masalah, tidak akan dapat pertolongan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nauzubillah, nauzubillah. Menilik dari kasus ini, kita sinkronkan dengan pembahasan kita hari ini. Apa salahnya ketika kita menangkap seorang pencuri? Tanda petik lagi. Apa salahnya ditelepon polisi dulu, serahkan kepada pihak yang berwajib, selesai masalah? Haruskah nyawa yang menjadi taruhannya? Sudah kami katakan dari awal tadi, kita tidak mentolerir tidak pencurian, perampokan, pembegalan, tidak mentolerir. Tapi bila mana sang pencuri sudah ketangkap, sudah diborgol, sudah diamankan sedemikian rupa, tidak berkutik dan tidak bisa bergerak lagi, apa tidak sebaiknya ditelepon polisi saja? Apa tidak sebaiknya biarkan pihak yang berwenang, pihak yang berwajib yang memperlakukan, ataupun dibawa ke pengadilan dulu agar ada pembuktian dia salah atau tidak salah. Kamans, kita ini negara demokrasi Pancasila.
Kita tidak setuju dengan perbuatan pencurian, pembegalan, perampokan. Sepakat. Tapi kita demokrasi Pancasila. Artinya menjunjung tinggi hak hidup manusia. Ada pengadilan yang akan mengadili orang tersebut menjadi pesakitan, di penjara atau tidak. Kalau setiap orang sesuka hatinya memperlakukan setiap orang yang bersalah, tanda petik, maka apa jadinya dunia ini? Apa jadi negara kita? Kita ini negara hukum. Tugas hukumlah yang memberikan pembelajaran ataupun yang memberikan punishment kepada seorang yang bersalah ataupun seseorang warga negara yang melanggar peraturan hukum di Republik Indonesia. Dan kita sudah punya perangkat itu semua. Ada namanya badan yudikatif. Ada hakim, ada jaksa, ada pembela, dan seterusnya. Itu wewenang mereka. Kenapa kita sebagai sesama rakyat berlaga, berakting, beraction seakan-akan Superman, seakan-akan Indonesia ini negara koboi, bisa main tembak di tempat, hukum di tempat, bantai di tempat. Subhanallah. Bung, siapa Anda? Hah? Walaupun Anda sapam, tugas Anda mengamankan, tapi Anda bukan seorang pembunuh. Anda seorang pengaman, mengamankan tindakan-tindakan kriminal agar tidak terjadi di suatu tempat, kawasan di mana Anda ditugaskan mengamankan. Itu fungsinya Satpam, Satuan Pengamanan. Bukan untuk membunuh, Bung. Apalagi sampai ada indikasi, kita dengar narasi tadi, penyundutan rokok kepada sang pencuri. Subhanallah. Apa karena sang pencuri itu bukan saudara Anda berbuat seperti itu? Ataupun tidak ada ikatan keyakinan kepada Anda, sehingga Anda semena-mena terhadap mereka? Subhanallah. Marilah kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Janganlah berlagak sok suci, tidak akan pernah buat salah di masa sekarang dan masa depan. Atau jangan-jangan kita masa lalu sudah banyak salah dan dosa. Jangan berlagak seperti orang yang tidak punya dosa di muka bumi ini. Sehingga ketika melihat ada manusia yang berdosa, semena-mena kita kriminalkan, bahkan kita bantai di tempat. Nauzubillah. Anda manusia apa sejenis hewan? Karena hanya hewan yang memperlakukan hewan dengan pembantaian. Manusia tidak seperti itu. Mengapa? Karena manusia diberikan akal, manusia diberikan hati nurani, manusia diberikan perasaan. Di dunia ini tidak akan habis orang berbuat jahat, selalu akan ada orang jahat. Dan di dunia ini tidak akan habis orang berbuat baik, selalu akan ada orang berbuat baik. Maka dari itu, kalau Anda ditakdirkan menjadi orang baik, satuan pengamanan ataupun Satpam itu orang baik, mengamankan barang-barang sesuatu tempat agar aman, damai, tentram, sejahtera. Tapi ketika Anda mengklaim sebagai seorang pengaman, tetapi juga membantai, Anda sebenarnya bukan seorang pengaman. Ingat, ada Tuhan yang akan mengadili perbuatan kita. Lolos dari hukum dunia, ada hukum Tuhan yang Maha Kuasa akan menghakimi kita. Belum lagi akibat dosa yang kita lakukan akan berengket kepada anak keturunan kita. Nauzubillah, subhanallah. Tidak ada dosa turunan, tapi tidak ada makan siang gratis. Setiap perbuatan akan menerima sebab akibat dari perbuatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon jadi perenungan kepada pihak-pihak tertentu. Didiklah calon-calon Satpam ini dengan moral dan etika. Bukan hanya sekedar berani membantai, apalagi keroyokan seperti itu. 11 Satpam mengkeroyok satu orang pencuri. Subhanallah. Memalukan. Memalukan dunia keamanan, dunia pengamanan, dunia security. Mari kita menjadi manusia yang beradab. Mari kita menjadi manusia yang adil. Barakallah. Alhamdulillah.